Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Bagus Ramadan dan kali ini ada laptop X456UB dari Asus dengan kondisi tidak mau menyala ya teman-teman saat di tangan yang punya gitu. Nah, oleh karena itu kita akan mencoba dahulu mendiagnosa kira-kira apa ya penyebabnya gitu kan. Nah, jadi kita coba dulu yang pertama, kita cek bagian chargernya nih. Karena bisa aja mungkin baterainya habis dan chargernya rusak ya kan. Jadi tidak mau menyala gitu. Nah, untuk itu kita cek dulu chargernya. Kita gunakan si multitester. Dan ternyata saat di multitester ini voltasenya keluar tetap 19, berapa volt yang menandakan bahwa chargernya berfungsi dengan normal ya teman-teman. Tapi dalam video ini tidak terlihat. Nah, saat kita coba nyalakan dan kita colok, dia tetap tidak mau menyala ya teman-teman. Nah, itu dia masalahnya. Jadi, karena dia tidak mau menyala, teman-teman, kita akan coba untuk membongkarnya ya. Kita mau cek dulu nih, di dalamnya ini ada apa sih yang nggak mau atau nggak ngebolehin gitu ya kan powernya buat masuk. Jadi oleh karena itu kita akan coba bongkar ya kan. Mungkin komponennya cuman longgar atau apa gitu. Tapi kita coba dulu lah lepas RAM-nya ya yang paling simple gitu kan. Kebetulan di laptop ini RAM-nya itu dia beda kompartemen apa beda bagian gitu. Jadi kita bisa buka cover yang buat RAM-nya doang nih teman-teman. Jadi kita buka dulu ya kan covernya. Nanti kita coba cek RAM-nya. Kita lepas pasang saja biasanya. Siapa tahu saat dibawa itu laptopnya kesenggol jadi RAM-nya tidak pas ya kan teman-teman. Jadi kita coba saja. Nah, kita coba untuk menyalakan kembali ternyata tidak bisa dinyalakan juga nih teman-teman. Tidak ada tanda-tanda cahaya sama sekali ya, baik dari chargernya, dari motherboard, indikator hard disk juga tidak muncul teman-teman. Jadi fix, kita akan coba untuk membongkarnya ya teman-teman. Baik, ini sudah kebuka ya teman-teman ya. Nah, ini bisa kita lihat di bagian kiri itu fleksibelnya kayaknya agak sedikit longgar sih yang untuk cahayanya ya. Jadi ini kalau kita tekan-tekan dia nyambung nggak nyambung gitu. Jadi bakal kita coba buat ngelepas pasang ya kan. Apakah ini
memang dari sini sumber masalahnya ya kan. Tapi sih saya rasa ini hanya salah satu dari masalah lainnya sih. Ini karena dia memang kurang pakem aja ya kan. Jadi ini kita coba untuk pasang dulu. Walaupun sudah saya pasang secara benar, memang letak fleksibelnya ini teman-teman yang membuat dia tidak terhubung gitu ya. Jadi akan saya coba untuk sambungkan dahulu ya. Jadi saya sambungkan. Setelah itu saya akan coba untuk kasih selotip atau perekat apa yang bisa membantu gitu, tapi juga gampang untuk dilepas ya teman-teman ya. Karena kalau perekat yang terlalu merekat gitu atau terlalu kuat lemnya, nanti takutnya pas kita mau untuk ngelepas malah jadi repot teman-teman. Jadi ada baiknya untuk kita menggunakan selotip aja sih ya teman-teman ya. Di sini saya gunakan selotip yang kecil lah yang buat ngelem-ngelem biasa. Saya coba untuk merekatkan gitu ya. Mumpung LED-nya masih nyala tuh yang di kiri bawah. Yang warna putih itu ya teman-teman ya. Oke, di sini dia sudah lumayan baik hasilnya ya. Saya hanya perlu menambahkan agar lebih kuat saja hasilnya teman-teman ya. Karena dia letaknya ada di atas si hard disk ini, jadi mungkin inilah salah satunya ya. Mungkin karena dia kesenggol atau gimana, jadi dia adalah contoh yang membuat LED-nya tidak tampil saat dinyalakan gitu ya kan. LED indikatornya ya teman-teman ya, bukan LCD atau layar. Nah, bisa kita lihat. Saya akan coba dulu. Hmm, ya, baterainya terlepas teman-teman. Oke, karena tadi terlepas jadi kita harus coba untuk pasang kembali ya. Bisa aja karena si baterai ini ya kan. Ini saya akan coba untuk menyalakan tanpa baterai dulu ya. Tetap ada step yang seperti ini juga. Jadi akan saya coba untuk loncat ke step ini. Nah, ini LED-nya kan udah nyala tuh LED indikator. Jadi kita coba tekan powernya ya teman-teman ya. Nah, saat kita tekan power, si kipas ini ada berputar sih ya. Yang menandakan bahwa prosesornya itu masih menyala. Motherboardnya masih mendukung. Tapi di sini dia kedip-kedip ini ya. Jadi mungkin ada yang sedikit short atau tidak pas saja teman-teman. Kita coba untuk memasang baterainya dulu ya. Karena tadi mungkin dia nggak cocok atau gimana. Kita coba untuk memasang dahulu baterainya. Karena kita nggak akan mengganggu motherboardnya. Jadi saya rasa tidak apa-apa atau aman untuk tetap memasang baterainya. Karena ini tidak tidak apa ya tidak dibongkar jadi nggak apa-apa gitu. Kalau teman-teman akan menggunakan obeng dan berkemungkinan membuat short, lepaskan dahulu si baterai ya. Nah, di sini eh, LED indikatornya tadi menyala ya kan. Ini saya melihat dahulu nih si kipas itu berputar atau enggak. Di situ aja sih titik awalnya untuk mendiagnosa ya. Kalau kipasnya bisa berputar, berarti dia bisa menyala. Dan ternyata di sini otomatis menyala ya teman-teman. Karena kipasnya menyala, berarti jika layarnya normal, jika motherboard dan prosesornya normal, berarti dia akan tetap menyala teman-teman. Dan kebetulan di sini dia tetap bisa menyala ya. Nih Asus, dia ada yang longgar doang sih teman-teman. Nih kata yang punya sih tiba-tiba mati gitu aja ya. Tapi ya saat dia dari rumah perjalanan ke kampus, dia coba nyalakan di kampus tiba-tiba mati gitu teman-teman. Nah, makanya ini kita coba nyalakan dan ternyata nyala ya. Alhamdulillahnya dia menyala teman-teman.
Ya, karena tadi kita sudah coba untuk menyala matikan dan dia tetap menyala dengan normal, saya asumsikan bahwa dia sudah bisa menyala dengan normal ya teman-teman. Mungkin cuman karena dia longgar aja sih ya. Salah satunya ya fleksibel yang tadi gitu ya kan. Sama baterainya mungkin kurang terpasang dengan tepat gitu ya. Nah, jadi kita akan coba untuk selain mengepaskan, kita akan coba untuk membersihkan sedikit-sedikit ya kan. Jadi kita bakal coba untuk bersihin deh debu-debunya ini. Nah, ini baterainya yang sudah saya pasang, saya coba cabut kembali saja agar tidak terjadi short ya teman-teman. Karena kalau saat kita mengerjakan pada bagian motherboard ini kan sensitif, itu baterainya harus dicopot sebenarnya teman-teman. Jadi biar dia nggak short gitu. Kalau nanti dia short itu bakal bahaya gitu ya kan. Jadi malah motherboardnya yang kena dan bakal lebih susah untuk servisnya. Nah, ini teman-teman kita coba cek ya kan bagian samping-sampingnya. Siapa tahu samping-sampingnya juga ikut goyang ya kan. Kita coba untuk ketatin lagi kabel-kabelnya gitu. Ini kabel speaker sih yang saya coba untuk ketatkan ulang gitu. Nah, terus nanti bagian samping plastik speaker itu kan juga agak goyang gitu. Jadi itu juga harus dicek gitu. Kemudian ya, kita lap-lap seperti biasa. Kalau buat pastanya sih mungkin belum harus diganti ya. Karena dia masih menyala dengan normal, nggak mati-mati, itu masih normal deh gitu teman-teman. Ini kita coba untuk bersihkan dulu debu-debunya. Kita bersihkan dari motherboard ya kan. Bisa aja itu nanti juga kalau nggak dibersihkan malah menimbulkan short ya kan. Tuh kalau shortnya dari debu malah susah teman-teman. Karena kita nggak tahu tuh debu yang mana yang bikin short ya kan. Partikel si debu itu aja kecil gitu. Jadi lebih baik daripada nanti dia short, kita bersihkan aja selagi bisa gitu ya. Kalau untuk pembersihan debu itu wajib, tapi kalau pasta ya bebas lah. Selagi dia masih penggunaannya ringan, terus nggak mati-mati, ya prosesornya juga masih bakal bertahan asalkan ada heatsinknya ya teman-teman. Kemudian jika sudah dirasa bersih ya kan, kalau udah oke semuanya, udah nggak goyang-goyang lagi, udah lumayan pakem gitu, udah pada tata letaknya, ya kita pasang kembali baterainya ya. Karena kita udah tidak akan menyentuh motherboardnya lagi teman-teman. Soalnya kalau ada baterai, berarti ada arus yang tersambung ke motherboardnya gitu. Walaupun arusnya bukan untuk menyalakan, tapi ya kita preventif aja lah ya kan. Karena tangan kita juga ada listrik statis gitu ya kan. Tubuh kita nih ada gitu. Jadi sebaiknya tidak dilakukan pembersihan saat baterainya masih tersambung ya. Nah, ini karena sudah lumayan bersih, saya coba untuk memasang kembali baterainya, teman-teman. Baterainya ini karena dia harus dipaskan secara benar-benar, jadi pemasangannya ini agak sulit bisa dilihat teman-teman. Saya agak membutuhkan waktu untuk mengepaskan antara baterai dengan dudukannya gitu. Mungkin itu juga sih yang membuat laptopnya tadi baterainya tidak tersambung secara benar gitu. Tapi kalau baterai nggak tersambung secara benar, harusnya pas dicolok nyambung gitu ya kan. Ternyata tadi juga tidak mau. Tapi syukurlah setelah kita lepas pasang, kita perketat lagi sambungan-sambungannya, dia bisa menyala. Sekarang kita kasih kasih isolasi ya di baterainya teman-teman. Kalau di bagian bawah baterai tadi udah ada double tip sih. Tadi niatnya saya mau ganti double tipnya kan jadi yang lebih kuat gitu. Tapi takutnya nanti malah mempersulit saat saya mau mencabut baterainya gitu. Jadi mending saya tambahkan isolasi di atasnya saja agar dia tidak semudah itu untuk lepas. Nah, ini kalau sudah saya akan semprot-semprot sedikit ya, saya rasa saya bersihkan pakai angin
Pastikan anginnya yang teman-teman gunakan tidak mengandung angin kompresi yang ada airnya ya. Kalau ada airnya takutnya bisa bikin jadi korosi teman-teman. Jadi gunakan pompa tangan seperti saya aja. Dia akan lebih lebih aman lah gitu, nggak mengandung air gitu. Nah, kita bersihkan pelan-pelan ya kan. Debunya sudah hilang. Kalau nanti debunya sudah hilang dan dibersihkan secara benar, maka selanjutnya kita bisa membersihkan cover yang cover bottomnya ya. Baru nanti kita pasang si cover bottomnya ini. Nah, ini saya coba untuk menyalakan kembali, memastikan ulang apakah dia bisa menyala gitu kan. Nanti kalau kita udah pasang ternyata tetap tidak menyala, nah itu berarti salah gitu kan. Ada baiknya sebelum kita pasang semuanya, dia harus dipastikan menyala gitu teman-teman. Nah, di sini dia nyala dengan normal ya. Ada logo Asusnya gitu. Nah, kita lihat apakah dia akan sampai ke desktop ya. Kalau dia nggak sampai ke desktop, berarti si SSD-nya ini tidak terhubung dengan sempurna ya teman-teman. Tapi kalau dia tampil ke desktop, berarti SSD-nya normal. Ini kita tunggu, dia tetap menyala, berarti kondisinya sambungan untuk arusnya dia sudah normal semua. Tinggal kita cek sambungan untuk ke penyimpanan atau storage-nya ya teman-teman. Dalam kasus ini adalah SSD. Nah, bisa kita lihat dia walaupun kita tekan-tekan, kita goyang-goyang, dia tetap menyala dengan normal. Nah, ini tandanya SSD-nya juga terhubung. Nah, ini indikator powernya juga terhubung ya saat saya colokkan charger. Ini kalau udah kayak gini, kita tinggal matikan saja dahulu si laptop ini ya. Tapi sebenarnya kalau mau dipastikan lebih detail, kita bisa saja tidak perlu untuk mematikannya, teman-teman. Ya, sekarang kita matikan sajalah dulu ya. Sembari kita coba untuk memasang dan membersihkan bottom case-nya dulu ya. Ini kita bakal coba untuk shutdown, teman-teman. Nah, bisa dilihat di layarnya shutting down ya. Alias kita akan mematikan laptopnya terlebih dahulu. Oke, agak lama. Nah, kita tutup saja. Kita tutup laptopnya ya. Pelan-pelan ya teman-teman ya. Jangan terlalu kasar dengan laptop. Sekali lagi, kita harus pelan-pelan. Ya, sini udah tertutup dan ini ada bottom case-nya ya. Sebelum dipasang sih, saya akan coba untuk membersihkannya dahulu lah. Karena saya rasa ada kemungkinan dia bakal kotor gitu kan. Ya, jadi ini kita coba untuk mengira-ngira ya kan dia pas atau tidak. Ini tadi udah kita bersihkan ya teman-teman. Kita bersihkan dengan tisu dan kain tadi. Oke, di sini kita rekatkan dulu sambungan-sambungannya. Biasanya bunyinya klek sih ya teman-teman ya. Atau apalah bunyinya gitu. Pokoknya kalau dia udah pas, dia bakal rapat dengan sendirinya teman-teman. Yang penting sudah bunyi klek gitu. Berarti penguncinya sudah terhubung dengan benar. Nah, di sini kita coba nyalakan laptopnya ya. Karena biasanya tuh kalau laptop itu kalau kita sekedar sambung-sambungin atau hubung-hubungin aja, dia takutnya nggak pas gitu. Jadi kita harus coba sebenarnya menyambungkannya pada saat nyala teman-teman. Apakah dia normal atau tidak. Jadi saat ini saya penyambungan bautnya pun akan saya coba sambil nyala teman-teman.